I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on the line, and you know. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang menciptakan ekuitas merek. Sebelum kita mulai ke penjelasan, kita kenalin dulu ya satu-satu dengan anggotanya. Yang pertama ada Anggi Andriani, yang kedua ada Intan Fiji Nabila, yang ketiga ada Kaisha Aulia Zahra, yang keempat ada Putri Fadila, dan yang terakhir ada Regina Putri Olivia. Nama saya Regina Putri Olivia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian merek. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek adalah tanda dengan ciri khas berupa gambar, nama, kata, huruf angka, corak warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian merek berkaitan dengan lambang yang terdiri dari logo atau icon design yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, atau menyediakan barang dan jasa. Peran merek terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagi konsumen dan bagi perusahaan. Yang pertama, bagi konsumen, mengidentifikasikan sumber dan kemungkinan konsumen. Yang kedua, menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi risiko. Untuk bagi perusahaan, yang pertama ada menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk. Yang kedua, membantu mengatur catatan persediaan dan akuntansi. Yang ketiga, loyalitas yang memberikan tingkat permintaan yang aman serta kesediaan membayar lebih. Dan yang terakhir, mengamankan keunggulan kompetitif. Kemudian ekuitas merek. Ekuitas merek atau brand equity menurut Kotler & Killer adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Nilai ini bisa dicerminkan dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak terhadap merek, harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang dimiliki perusahaan. Ekuitas merek merupakan aset tak terwujud yang penting yang memiliki nilai psikologis dan keuangan bagi perusahaan. Selanjutnya di sini ada penilaian aset merek. Penilaian aset merek itu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama itu diferensiasi. Diferensiasi itu sejauh mana merek tersebut berbeda dengan merek lain. Yang kedua itu relevansi, mengukur seberapa relevannya merek bagi konsumen. Yang ketiga itu menghargai, yaitu ukuran seberapa baik suatu merek dipersepsikan karena kualitas dan kinerjanya. Yang keempat itu pengetahuan, itu untuk mengukur tingkat pemahaman konsumen terkait dengan identifikasi merek. Yang kedua ini model brands. Model brands ini juga terdiri dari 5 komponen. Yang pertama itu kehadiran. Kehadiran ini itu tahap untuk membangun keakraban dengan produk berdasarkan uji coba masa lalu dan janji merek. Yang kedua itu relevansi. Nah, langkah selanjutnya adalah pertanyaan tentang relevansinya, apakah produk tersebut menawarkan apa yang konsumen inginkan. Yang ketiga itu kinerjanya. Ketika produk tersebut relevan bagi konsumen, langkah selanjutnya itu memeriksa apakah produk tersebut memberikan apa yang dijanjikan. Yang keempat itu keunggulannya. Selanjutnya itu apakah produk tersebut memiliki ikatan atau preferensi khusus dibandingkan dengan produk lainnya. Dan terakhir itu terikat atau ikatan. Ini itu langkah terakhir di mana produk tersebut terbukti unggul dan telah membangun ikatan yang kuat dengan konsumennya. Perkenalkan, nama saya Putri Fadila. Di sini saya akan menjelaskan yang ketiga ada model Eker. Model Eker itu diambil namanya dari David Eker, yaitu mantan profesor di Universitas California yang memperkenalkan model ini pada tahun 1990. Lalu ada brand equity. Brand equity itu salah satu hal yang penting dalam sebuah bisnis. Yang pertama ada brand awareness atau kesadaran adalah tingkat pengenalan konsumen terhadap brand. Misalnya kayak free trial atau uji coba gratis atau sponsorship di event-event tertentu. Atau bisa buat website, kalau enggak akun IG, Instagram. Yang kedua ada perceived quality atau kualitas yang dirasakan adalah berhubungan dengan produk. Untuk mendapatkan kesan positif maka diperlukan memperkuat kualitas dan customer experience. Yang ketiga ada brand association, yaitu tingkat ini di mana produk diharuskan melekat pada pikiran atau benak hati customer, entah itu dari nama, logo, ataupun konsepnya. Misalnya seperti Aqua, kita mau beli mie mineral tapi yang disebutnya tetap Aqua. Kalau enggak, kita mau beli mie sedap tapi yang disebutnya Indomie. Yang keempat ada brand loyalty, adalah kesetiaan terhadap suatu merek atau persepsi positif di benak customer pada produk tertentu. Ketika sudah sampai di tahap ini, maka customer susah untuk beralih ke produk lain. Jika launching produk baru pun customer pasti akan mencoba produk di brand tersebut. Lalu ada model resonansi merek, yaitu seberapa baik pelanggan berhubungan dengan elemen merek seperti produk retail. Lalu ada 4 tingkat yang mendefinisikan merek menggunakan pertanyaan. Yang pertama ada salience atau arti penting, yaitu berkaitan dengan seberapa pengetahuan pelanggan tentang produk. Yang kedua ada performance atau penggunaan efisien yang melibatkan produk atau layanan dan seberapa baik membantu pelanggan mengatasi solusi atau kritik. Yang ketiga ada imagery atau perumpamaan, mengacu pada bagaimana pelanggan memandang suatu merek.
ada adjustment atau penilaian mengacu pada sekelompok bumi manajemen dengan keputusan yang diambil pelanggan mengenai produk. Lalu ada feeling atau perasaan, seberapa besar ketertarikan yang memiliki pelanggan terhadap satu merek tersebut. Yang terakhir ada resonance atau resonansi, yaitu hubungan yang solid antara merek dan pelanggan. Berarti kayak brand loyalty. Nah, selanjutnya yang kedua ada merancang pemasaran holistik. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus tahu lebih dulu kan apa itu pemasaran holistik. Nah, pemasaran holistik sendiri itu adalah konsep pemasaran yang mempertimbangkan keseluruhan bagian bisnis dan semua saluran pemasaran yang berbeda sebagai suatu kesatuan sistem yang saling bekerja sama. Jadi, di dalam pemasaran holistik itu semuanya dianggap penting. Mau itu produk yang dihasilkan, karyawan, pesaing, maupun lingkungan sekitar juga dianggap penting dalam pemasaran holistik. Nah, menurut Philip Kotler dalam bukunya yang berjudul Marketing Management, ada cara-cara yang harus dilakukan jika ingin menggunakan pemasaran holistik ini. Ada 4 bagian yang harus diterapkan jika ingin menggunakan konsep pemasaran holistik. Nah, yang pertama itu ada relationship marketing atau pemasaran relasional. Untuk mengembangkan hubungan jangka panjang dan mendalam yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan serta mitra-mitra lainnya. Artinya, bukan hanya buat kedua belah pihak antara perusahaan dan pelanggan, tetapi di dalam pemasaran relasional itu ada pihak atau ada mitra-mitra lainnya juga yang harus diperhitungkan. Nah, menurut Philip Kotler, ada 4 pihak utama yang harus diperhitungkan dalam pemasaran relasional ini. Yang pertama itu tentu aja ada pelanggan. Yang kedua ada karyawan. Jadi perusahaan gak hanya membangun hubungan baik dengan pelanggan saja, tetapi membangun hubungan baik dengan karyawan juga itu adalah salah satu hal yang penting yang harus dijaga oleh perusahaan. Yang ketiga ada mitra pemasaran. Itu ada saluran, ada pemasok, ada distributor, ada dealer, dan lain-lainnya. Yang keempat ada anggota komunitas keuangan, yaitu ada pemegang saham, investor, analisis, dan sebagainya. Jadi ada cukup banyak ya pihak-pihak yang harus diperhitungkan dalam pemasaran relasional ini. Walaupun begitu, dalam pemasaran relasional memiliki manfaat loh bagi perusahaan, yaitu perusahaan akan bertahan jauh lebih baik. Nah, menurut Philip Kotler juga ada manfaat utama nih dari pemasaran relasional ini, yaitu terciptanya marketing network atau jaringan pemasaran, di mana marketing network itu berperan agar perusahaan bertahan lebih baik dari jikalau ada terpaan-terpaan yang menghadang. Nah, yang kedua ada integrated marketing atau pemasaran terpadu, yaitu penggabungan semua upaya perusahaan untuk memuaskan pelanggan, karyawan, serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk 4 pihak utama yang sudah disebutkan ya. Caranya gimana? Caranya dengan memberikan pesan terpadu kepada seluruh saluran pemasaran yang digunakan oleh perusahaan ya. Nah, misalnya iklan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan, ataupun pesan yang diberikan kepada karyawan atau pemangku kepentingan lainnya juga harus dipikirkan ya oleh perusahaan. Nah, jadi pesan itu juga harus dipadu dan sama. Kalau berbeda-beda, nanti para penerima pesannya akan bingung apa yang disampaikan oleh perusahaan. Dan ada efek baiknya loh. Efek baiknya itu, ya value yang diberikan oleh pelanggan itu akan lebih besar, jauh lebih besar, karena pesannya itu terpadu dan udah disiapkan secara terperinci, udah disiapkan dengan matang. Yang ketiga itu ada internal marketing atau pemasaran internal. Nah, pemasaran internal sendiri itu adalah pemasaran dengan mempromosikan visi, misi, tujuan, budaya, produk, layanan, dan merek organisasi kepada pihak internal perusahaan. Jadi tujuannya bukan kepada pihak luar, bukan kepada pihak eksternal perusahaan, tapi lebih ke internal perusahaan. Jadi dalam pemasaran internal ini, pihak internal dari perusahaan atau peran besar dalam perusahaan itu kan karyawan ya, itu dikenakan apa itu visi, misi, tujuan perusahaan. Jangan sampai pihak internal atau karyawan tidak mengetahui apa itu visi, misi perusahaan, tidak mempercayai apa yang dipercayai oleh perusahaan, karena itu akan berdampak buruk loh bagi perusahaan. Makanya dari itu, para pihak internal wajib mengetahui visi misi dari perusahaan, karena mereka akan lebih sadar, akan lebih paham apa itu organisasi dan kenapa organisasi melakukan itu. Nah, di sini ada manfaat-manfaat dari internal marketing. Yang pertama itu ada meningkatkan keterlibatan karyawan dalam proses pemasaran. Yang kedua ada meningkatkan jangkauan merek. Yang ketiga ada membantu karyawan dalam memberikan nilai kepada pelanggan dan kepada pihak lain. Nah, selanjutnya yang keempat ada performance marketing atau pemasaran kinerja. Pemasaran kinerja sendiri adalah istilah komprehensif yang mengacu pada program pemasaran yang diukur dengan tercapainya tindakan tertentu. Menurut Philip Kotler, kinerja yang dimaksud itu ada banyak, ada dari pangsa pasar, ada dari kepuasan pelanggan, ada dari kualitas produk, ada dari hukum sosial, ada dari etika, apakah tindakan perusahaan sudah memenuhi etika yang ada dari lingkungan pemasaran. Jadi pemasaran kinerja itu ada banyak sekali, jangan hanya mengacu pada pendapatan dan penjualan perusahaan, tapi banyak dimensi-dimensi kinerja yang harus diperhitungkan dalam pemasaran kinerja ini. Selanjutnya ada mengukur ekuitas merek. Ada 2 cara untuk membangun pendekatan yang dilakukan untuk mengukur ekuitas merek, yaitu yang pertama ada audit merek atau brand audit, yaitu sederet prosedur yang berfokus pada konsumen untuk menilai kesehatan merek, mengungkap sumber mereknya, dan menyarankan cara untuk meningkatkan ekuitasnya. Studi penelusuran merek atau brand tracking studies, yaitu pengumpulan data kuantitatif
aktif dari konsumen secara terus-menerus, secara rutin sepanjang waktu untuk memberikan informasi dasar konsisten bagaimana kinerja merek dan program pemasaran merek pada aspek-aspek kunci. Selanjutnya ada mengelola ekuitas merek. Yang pertama ada penguatan merek. Merek perlu dikelola secara seksama sehingga nilainya itu tidak terus-menerus menurun. Nah, ekuitas merek itu perlu diperkuat oleh tindakan pemasaran yang secara konsisten menyampaikan arti suatu merek tersebut, yaitu dalam hal produk apa yang ditampilkan, manfaat apa yang diberikan, kebutuhan apa yang dipenuhi, bagaimana merek membuat produk unggul. Nah, yang kedua ada revitalisasi merek, di mana pasti ada perubahan posisi karena perubahan selera dari konsumen, dari preferensi dari konsumen, ada persaingan, terus ada teknologi baru, ada perkembangan lainnya, makanya dibutuhin revitalisasi merek ini. Saya Intan Nabila. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan merencanakan strategi penetapan merek. Strategi penetapan merek atau branding strategi adalah cara perusahaan mencerminkan jumlah dan jenis baik elemen yang umum maupun elemen yang unik yang diterapkan perusahaan pada produk yang akan dijualnya. Memutuskan cara menetapkan merek produk baru merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Ketika perusahaan memperkenalkan produk barunya, perusahaan mempunyai 3 pilihan utama. Yang pertama, perusahaan dapat mengembangkan elemen merek baru untuk produk yang baru. Yang kedua, perusahaan dapat menerapkan beberapa elemen mereknya yang sudah ada kepada produknya yang baru. Yang ketiga, ada perusahaan dapat menggunakan kombinasi elemen merek baru dengan merek yang sudah ada. Dalam merencanakan penetapan merek, ada beberapa langkah yang harus kita jalankan. Yang pertama, keputusan penetapan merek. Dalam hal ini ada 4 strategi umum dalam menetapkan merek. Yang pertama, ada nama individual. Individual brand atau merek individu. Artinya, perusahaan menggunakan satu merek untuk masing-masing produk yang berlainan jenis dan mutunya. Misalnya, Procter & Gamble atau P&G yang biasa kita tahu itu P&G dari Head & Shoulder mengeluarkan merek shampoo yang berlainan seperti merek Pantene dan Rejoice. Yang kedua, ada nama keluarga dan selimut. Artinya, beberapa kelompok produk diberi nama yang sama, tetapi beberapa produk lainnya itu diberi nama yang berlainan. Contohnya, Unilever menerapkan strategi ini untuk produk sampo-nya. Satu kelompok menggunakan merek Sunsilk, misalnya Sunsilk Premium, Sunsilk Egg, Sunsilk Lidah Buaya, sedangkan produk lainnya diberi nama Dove sama Clear. Terus yang ketiga ada nama keluarga terpisah untuk semua produk atau biasa disebut family brand. Merek serumpun artinya bahwa perusahaan menggunakan merek yang sama untuk semua produknya. Strategi ini lebih tepat digunakan apabila produk tersebut mempunyai jenis dan kualitas yang sama. Apabila perusahaan memproduksi produk yang kualitasnya beragam, sebaiknya kita nggak boleh menggunakan strategi ini. Contohnya, yang menggunakan strategi family itu PT ABC atau ABC Central Food. Perusahaan ini menggunakan merek ABC untuk semua produknya, mulai dari sirup, mie instan, kecap, sambal, saus tomat, dan lain-lainnya. Yang keempat, nama korporat digabungkan dengan nama produk individual. Dalam strategi ini, perusahaan diberi nama mereknya dengan menggunakan nama produsennya. Perusahaan tersebut seperti Microsoft, McDonald, Coca-Cola, IBM memberikan nama mereknya dengan cara mengkombinasikan nama perusahaan mereka. Lalu ada brand extension. Brand extension sendiri terbagi menjadi 2, yaitu perluasan mini dan perluasan kategori. Brand extension adalah strategi perusahaan untuk membuat dan memperkenalkan produk baru atau brand barunya. Strategi yang dikenal juga dengan istilah perluasan merek ini menjadi salah satu upaya untuk mengembangkan bisnis perusahaan tersebut. Ketika membuat dan memperkenalkan produk atau brand baru, perusahaan menggunakan reputasi yang sudah dimilikinya. Hal ini tentunya akan mempermudah pengenalan produk serta penerapan strategi promosi nantinya. Jadi, audiens sudah mengenal brand atau perusahaan inti dan tidak terlalu merasa asing dengan produk yang akan diluncurkan. Strategi ini dilakukan dengan cara menambahkan varian baru pada produk suatu perusahaan tersebut, dengan tujuan untuk memperluas target pasar yang sedang dibidik dan membuatkan merek tersebut di kalangan masyarakat luas. Perluasan merek strategi ini kebanyakan diterapkan oleh perusahaan besar demi menguasai pasar yang ada. Perusahaan besar tersebut memanfaatkan merek yang sudah dikenal banyak orang untuk mengeluarkan produk baru guna menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Misalnya nih, merek Lifebuoy. Merek Lifebuoy itu dikenalnya dulu cuma sebagai merek sabun, tapi sekarang udah melebarkan mereknya dengan meluncurkan produk-produk shampoo, terus sampai ada hand washnya. Menurut definisi dan jenisnya, strategi multimerek tidak hanya menambahkan varian baru pada produk. Demi menguatkan merek, perusahaan yang juga bisa menggunakan tambahan merek untuk kategori produk yang sama. Strategi ini berfungsi untuk menarik minat konsumen dari berbagai kalangan. Misalnya, perusahaan Indofood itu sengaja membuat merek Indomie, Supermie, dan Sarimi untuk membidik target pasar yang berbeda. Dalam perluasan merek pasti ada keunggulan dan kekurangannya. Mari kita bahas dulu keunggulan perluasan merek. Yang pertama, meningkatkan peluang keberhasilan produk. Konsumen dapat menyimpulkan dan berekspektasi tentang komposisi dan kinerja produk baru berdasarkan apa yang telah mereka ketahui tentang merek induknya. Dan sejauh mana sih konsumen merasa relevan atas informasi produk yang baru yang telah dibuat perusahaan tersebut. Jadi, perusahaan tersebut memudahkan untuk memasarkan produk baru dengan perspektif positif dari produk induk yang sudah pernah dibangun.
Yang kedua, menciptakan efek umpan balik. Perluasan merek dapat mengklarifikasi arti merek dan nilai merek intinya. Maka perluasan merek ini dapat memperbarui minat dan bakat terhadap merek yang menguntungkan untuk perluasan cakupan pasar. Lalu apa aja sih kekurangan perluasan merek? Nah, yang pertama dapat menyebabkan dilusi merek. Dilusi merek sendiri ini melemahnya kekuatan parent brand akibat menggunakan nama merek yang lama tuh secara berlebihan. Hal seperti ini bisa terjadi saat perusahaan menggunakan strategi brand extension pada setiap industrinya. Di saat yang sama, kita tidak mempertimbangkan relevansi antara produk yang sudah ada dengan produk yang sudah baru. Jadi berakibat pelanggan pun mengalami kebingungan atas produk yang baru itu. Kedua, ada merusak brand image yang sudah ada. Jika di spin off, yang kita lakukan tidak dapat memenuhi harapan target konsumen yang hendak kita bidik, atau mengakibatkan penerapan strategi posisi produk yang baru menjadi bumerang untuk perusahaan kita, maka brand image yang ada dan populer saat ini akan turut berpengaruh bagi kedepannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.